Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi kekuatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bergabung dalam kajian hadis Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang husna serta sifat-sifatnya yang ulia. Allahumma la sahla illa ja'altahu syahla wa anta ja'alil hazna idza syi'ta syahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau beri kemudahan, dan tidak ada kesulitan jika Engkau menghendaki maka akan menjadi mudah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Minggu kemarin kita telah mengikuti pembahasan tentang hadis yang kedua, yaitu malaikat Jibril yang datang ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyamar sebagai seseorang ya yang dengan penampilan yang sangat bersih, ya bajunya putih, tidak ada tanda-tanda orang dari melakukan perjalanan yang panjang. Ya, malaikat Jibril mengajarkan kepada majelis Rasulullah, ya, kepada para sahabat tentang Islam, iman dan ihsan. Ya. Marilah ya, kita ikuti pembahasan berikutnya, yaitu hadis yang ketiga. Maka alaihi falyatafaddal masykura, kepada Ustadzuna Abu Samah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu jalla wa ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, sahabat-sahabat sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita pada malam hari ini
serta kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, keistiqomahan untuk dapat terus iltizam di atas sunnah nabinya sampai nanti Allah Subhanahu wa taala menentukan janjinya kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sampai di hadis yang ketiga. Tapi sebelumnya saya minta mungkin ada di antara peserta, baik Bapak Ibu sekalian yang sudi kiranya untuk membacakan hadisnya. Hadis yang ketiga yaitu hadis yang diterima dari Abdullah bin Umar. Silakan. Siapa di antara ikhwan dan akhwat sekalian yang membacakan sekaligus bacakan terjemahannya. Nanti setelah itu kita akan mencoba mensyarahnya pada kesempatan kali ini. Tafadhal. Ada di antara Bapak Ibu sekalian, saya silakan. Ditunjuk aja, Ustaz. Ditunjuk. Iya. Ditunjuk. Di sini sebelumnya ini semuanya ada bukunya ya. Kitabnya. Semua ada bukunya. Semua ada bukunya, alhamdulillah. Coba mungkin ya saya minta kesediaan dari Pak Bambang ya, Pak Bambang. Untuk bacakan ya. Ibu Bambang itu, Ustaz. Ibu. Iya. Ibu, afwan. Di sini tertulis namanya cuman Bambang, Pak. Ya, fadhol. Silakan, Ibu. Ya. An Abi Abdirrahmani Abdillahi bani Umar bani al-Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Buniyal Islamu alal khamsi sahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis sholat wa iyati zakah wa hajil bait wa shaumi Ramadan. Ya, langsung terjemahannya. Terjemahannya? Oh ya. Ya, langsung. Ya. Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, ia menuturkan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. 1. Persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Melaksanakan haji. Dan 5. Berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Mungkin ada satu orang lagi yang mau membaca. Silakan. Bapak-bapak. Baik, saya coba, Ustaz. Ya, betul Pak. Silakan. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Alan. Alan. Ya. Ya, Bapak Alan. Silakan Pak. Tafadhol. Saya dari dia. An Abi Abdirrahmani Abdillah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil baiti Ramadan wa Muslim. Ya. Baik.
Jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang sudah membacakan. Ya, insyaallah coba kita ulang kembali. Al-haditsus salis, hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala, dari Abi Abdurrahman. Jadi Abi Abdurrahman ini adalah kunyah daripada Abdullah bin Umar. Karena Abdullah bin Umar memiliki anak yang bernama Abdurrahman. Sehingga disebutkan Abi Abdurrahman. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Disebutkan radhiyallahu anhuma, kenapa tidak radhiyallahu anhu? Tidak sebagaimana misalnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu atau Abi Hurairah radhiyallahu anhu atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa Ibnu Umar disebutkan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma? Karena kedua-duanya beriman kepada Allah dan Rasul. Sehingga para sahabat yang dirinya dan orang tuanya beriman, maka disebut dengan radhiyallahu anhuma. Di manakala hanya dirinya yang beriman dan orang tuanya tidak beriman, maka cukup dengan radhiyallahu anhu. Sebagaimana penyebutan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mengapa? Karena ayahnya Abu Quhafah tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Qala, beliau berkata, jadi yang berkata di dalam hadis ini adalah Abdullah bin Umar, ayahnya daripada Abdurrahman. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu atas 5 hal atau 5 perkara yang lazim kita sebut dengan rukun Islam yang 5. Jadi Islam ini dibangun di atas 5 pondasi utama, 5 pondasi pokok. Disebutkan yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yaitu bersyahadat tiada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Kita perhatikan di sini disebutkan dengan kalimat syahadat. Artinya syahadat bukan sekedar melafadzkan, tapi dia menyaksikan, dia bersaksi, dia bersumpah, dia berikrar, dia berjanji. Dan disitulah makna syahadat. Jadi bukan sekedar dia melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi manakala seseorang telah mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah secara lisannya, maka dia telah terjaga darah dan hartanya. Kita perhatikan la ilaha illallah. Para ulama ahli sunnah menjabarkan kalimat la ilaha illallah dengan makna la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan hak. Jadi ilah di sini diartikan dengan ma'buda bihaqqin. La ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali sesuatu di dunia ini yang diibadahi oleh manusia. Ada yang beribadah kepada pepohonan, kuburan, atau kepada benda-benda yang lain. Maka dengan ia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia hanya menetapkan hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, kalimat la ilaha illallah ini memiliki ada 2 rukun
rukun yang pertama yang disebut dengan an-nafyu, yaitu meniadakan. Apa yang ditiadakan? Yang ditiadakan adalah ilah. Bagaimana dalam kalimat la ilaha. Jadi tidak ada ilah. Jadi segala macam bentuk ilah ini harus ditiadakan. Ya. Apapun jenisnya. Dan sepanjang sejarah hidup manusia sebagaimana yang telah kita singgung di hadis yang kedua, kesyirikan manusia itu terjadi kepada dua hal. Kepada kuburan dan kepada kerajaan. Pada masa Fir'aun dan pada masa Nabiullah Nuh alaihissalam. Kemudian rukun yang kedua yaitu al-isbat, yaitu menetapkan. Apa yang ditetapkan? Yang ditetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menafikan segala macam bentuk ilah. Jadi sebagian ulama bahkan menafsirkan ilah ini adalah sesuatu yang diibadahi, yang ditakuti, yang dicintai, yang diharapkan pertolongannya, yang diyakini mampu mendatangkan manfaat dan madarat. Maka ini masuk dalam kategori ilah. Maka seorang hamba yang telah mengikrarkan la ilaha illallah, dia tidak akan takut, dia tidak akan mencintai, dia tidak akan mengharapkan sesuatu, dan dia tidak meyakini sesuatu bisa mendatangkan manfaat dan madarat, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah makna daripada la ilaha illallah. Maka kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ada di antara manusia yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Yaitu dalam ayat Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya, apakah manusia tidak melihat? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa kamu tidak melihat kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Hawa nafsu kepada kekuasaan, kepada harta, kepada jabatan. Kenapa? Karena dia takut jika tidak mendapatkan jabatan, dia akan hina. Dia takut kalau dia tidak mendapatkan harta, dia akan diasingkan atau dia mendapatkan hal-hal yang dia takutkan di hari tuanya. Maka seorang muslim, seorang muwahhid, dia tidak boleh menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ini satu bukti bahwa ada ilah yang diibadahi oleh manusia. Disebutkan pula di dalam ayat yang lain bentuk manusia melakukan kesyirikan kepada Allah dengan menjadikan ilah sebagai tandingan, yaitu mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Dalam ayat Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Jadi ini juga termasuk daripada ilah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain daripada Allah. Mereka mencintai tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Mereka mau berkorban waktu sebagaimana mereka mau berkorban waktu untuk Allah. Mereka mau berkorban harta bahkan nyawa sebagaimana mereka mau berkorban harta dan nyawa untuk Allah. Maka ini juga merupakan kesyirikan. Dan tidak boleh bagi seorang muslim ya, mengorbankan hartanya bahkan nyawanya kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan bagaimana ikrar seorang muslim dalam salatnya di salah satu doa iftitah yang Rasul ajarkan, yaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matinya hanya untuk Allah. Tidak boleh untuk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak manusia hari ini yang sudah menyimpang daripada la ilaha illallah. Maka sekiranya kita memahami makna la ilaha illallah, maka sungguh kita tidak akan melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Syekh Sa'id Al-Qahtani hafizahullah ta'ala dalam salah satu kitabnya Al-Wala wal Bara fil Islam, beliau menyebutkan di antara sebab utama mengapa Abu Jahal, Abu Lahab,
serta pembesar-pembesar kafir Quraisy pada waktu itu tidak mau melafadzkan la ilaha illallah? Jawabannya adalah karena mereka memahami makna ilah yang harus ditiadakan dan makna Allah yang harus mereka tetapkan. Padahal mereka meyakini Allah. Coba kita perhatikan dalam surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah." Sekiranya kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? La yaquluna Allah. Mereka pasti menjawab adalah Allah. Satu sisi mereka meyakini Allah, di sisi lain mereka tidak mau menetapkan Allah saja sebagai Tuhan yang mereka ibadahi. Maka kita perhatikan dalam surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka, manakala mereka diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka pun menyombongkan diri. Mengapa? Karena mereka paham akan makna la ilaha illallah. Maka oleh karenanya, banyak di antara kaum muslimin hari ini yang melakukan kesyirikan, yang melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan hal-hal kepada kesyirikan itu sendiri, tidak lain karena mereka tidak mengerti daripada makna la ilaha illallah. Disinilah pentingnya kita untuk mempelajari, mengulang kembali apa sebenarnya yang diinginkan daripada la ilaha illallah. Kemudian, la ilaha illallah juga memiliki syaratnya. Ya, ada memiliki syarat. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Wahhab bin Munabbih, salah seorang ulama dari generasi tabi'in, ya, di mana di saat dia ditanya oleh salah seorang muridnya, "Alaisa miftahul jannah la ilaha illallah?" Bukankah pintu surga itu adalah la ilaha illallah? Maka beliau menjawab, "Bala, benar. Walakinna in ji'ta, apabila kamu datang bimiftahin lahu asnan futihalaka." Jika kamu datang nanti di akhirat dengan kunci yang ada giginya, kamu bisa membuka surga. Akan dibukakan untukmu surga. Wa illa fala. Kan tapi jika kamu datang ke pintu surga dengan membawa kunci surga yang tidak ada giginya, maka kamu tidak akan bisa membukanya. Kita perhatikan. Coba perhatikan kunci rumah kita atau kunci kendaraan kita. Di sana memiliki giginya, ada gigi-giginya. Hondanya sama, ya, sepeda motornya sama, tahunnya sama, bahkan warnanya sama. Tapi kuncinya berbeda antara yang satu dengan yang lain. Begitulah Al-Imam Wahhab bin Munabbih memberikan permisalan bahwa di la ilaha illallah memiliki syarat. Ada syarat-syaratnya, ada 7 syarat yang harus didalami oleh seorang muslim. Yang pertama yaitu syarat al-mahabbah, yaitu kecintaan. Dia harus cinta dengan kalimat la ilaha illallah, dan dia juga mencintai siapa-siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini harus ada pada dirinya. Kemudian yang kedua, as-sidqu, yaitu dia harus membenarkan makna la ilaha illallah. Kemudian dia juga menafikan kebalikannya, yaitu dusta. Artinya dia tidak berdusta dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, al-qabul, yaitu menerima. Dia harus menerima kalimat la ilaha illallah. Ya, dia harus menerima dengan penuh, dengan kepenuhan diri dan jiwanya, bahwa kalimat la ilaha illallah adalah hak dan benar dan harus diterapkan dalam kehidupan. Kemudian yang keempat yaitu al-inqiyad, yaitu ketundukan. Dia harus tunduk dengan segala macam konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Dia harus tunduk kepada syariat, dia harus tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, al-ikhlas. Itu dia harus mengikhlaskan dirinya.
Artinya membersihkan hatinya daripada segala macam bentuk kesyirikan yang bertentangan dengan kalimat syahadat. Kemudian yang keenam, al-yaqin. Dia harus yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Keyakinannya ini kokoh. Keyakinannya kuat. Dan dia tidak akan menukarnya dengan sesuatu pun dari dunia ini. Karena nanti sebagaimana yang pernah kita singgung, akhir zaman adalah masa di mana keimanan ini akan diuji. Berapa banyak manusia yang menjual la ilaha illallahnya dengan secuil daripada kenikmatan dunia. Karena keyakinannya telah goyah. Kemudian yang ketujuh, dan inilah yang tadi kita singgung, yaitu al-ilmu. Yaitu mengetahui, memahami makna daripada la ilaha illallah. Maka Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, pahamilah, ilmuilah. Itu maknanya. Sesungguhnya tiada ilah selain Allah. Maka yang dituntut pertama sekali adalah mempelajari dulu la ilaha illallah. Baru kamu ucapkan. Maka sahabat-sahabat Nabi ketika mereka mengetahui mempelajari la ilaha illallah, maka dengan penuh keyakinan mereka ucapkan. Abu Jahal, Abu Lahab, serta pembesar-pembesar kafir Quraisy yang lainnya, ketika mereka mempelajari la ilaha illallah, kemudian mereka tahu konsekuensinya, mereka pun meninggalkan. Nah inilah 7 syarat daripada la ilaha illallah. Kemudian Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah, kita juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, messenger of God. Itu dalam bahasa Inggrisnya ya, yaitu utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Di pembahasan sebelumnya, beribadah kepada Allah adalah kewajiban hamba, kewajiban manusia dan jin. Kemudian bagaimana kita beribadah kepada Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah. Maka siapapun yang beribadah kepada Allah, ternyata dia menafikan atau dia tidak mengikuti ketentuan yang diterapkan, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan-amalannya akan tertolak. Mengapa? Karena dia beribadah tidak mengikuti petunjuk daripada utusan Allah Subhanahu wa taala. Akan ditolak dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka kita perhatikan satu contoh ringan saja. Satu contoh ringan untuk kita bisa memahami istilah ini. Kita perhatikan ada pengumuman ya dari bupati misalnya atau dari kepala dinas bahwasanya ada bantuan yang akan diberikan kepada UMKM. Ya, sebagaimana hari ini kita lihat banyak dicairkan UMKM, usaha menengah, usaha mikro untuk usaha menengah kecil. Ya. Diinstruksikan akan adanya bantuan, kemudian diharapkan kepada para pemohon untuk menjumpai Ibu Fulan misalnya, atau Bapak Fulan. Ternyata ada orang-orang yang tidak menjumpai Bapak Fulan. Maka otomatis dia tidak akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang lain. Maka di dalam banyak hadis Rasul mengingatkan kepada kita, misalnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Jadi tidak boleh salat dengan pemahaman sendiri. Begitu pula, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik-manasik kalian. Jadi seluruh ibadah ini terikat dengan ketentuan yang telah diterapkan oleh Rasul SAW. Maka sekiranya manusia memahami makna wa anna Muhammadar Rasulullah, maka sungguh mereka tidak berani melakukan kebid'ahan. Kemudian kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, kalimat yang berikutnya, Rasul menyebutkan wa iqamis salati, menegakkan
salat. Di sini dengan kalimat wa iqamis salati, yaitu menegakkan salat. Salat itu ditegakkan. Mana ditegakkan adalah diaplikasikan di dalam kehidupan. Karena salat ini adalah sebagaimana disebutkan di dalam hadis imaduddin, tiangnya agama. Jadi agama seseorang itu akan kokoh dilihat bagaimana salatnya. Dan salat inilah yang menjadi pembeda antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Sebagaimana dalam hadis diterangkan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Ya, perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Di dalam kitab Ar-Riyadhuz Zakiyah, syarah daripada Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Karim bin Abdullah Al-Khuzairi hafizahullah taala, min ahadi kibaril ulama, termasuk di antara ulama besar yang ada di Jazirah Arab Saudi. Beliau menyebutkan di dalam kitab ini di halaman 91, wa amma ruknu tsani wa huwa al-mutamasilu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa iqamis shalah. Yaitu rukun yang kedua yang terdapat di dalam sabda Rasul, yaitu iqamis shalah. Fanuqila ittifaqus salaf ala kufrihi. Maka dinukilkan sepakat para salaf atas kafirnya, maksudnya kafirnya orang-orang yang meninggalkan salat. Maka di sini diterangkan faja'a 'anis salaf annahum kanu la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghair salah. Jadi para salaf seluruhnya sepakat bahwasanya tidak ada satu amalan pun yang manakala ditinggalkan bisa menjadikan seseorang kafir melainkan salat. Maka salat ini ditegakkan, ya, ditegakkan setelah ditunaikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, diaplikasikan di dalam kehidupan. Maka manakala seseorang meninggalkan dari melaksanakannya, maka dia termasuk orang-orang yang kufur. Akan tapi orang-orang yang sudah mengerjakannya, ya, secara rukun dan syarat-syaratnya, tetapi dia tidak mempraktekkan, mengaplikasikan sholatnya dalam kehidupannya, maka sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Ibn Abi Syaibah, bahwasanya lam yazdad min salatihi ila bu'dan. Tidak bertambah dari salatnya, melainkan dia bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia salat, tapi bertambah jauh daripada Allah. Sebagaimana salatnya orang-orang munafik. Jadi, yang diinginkan di dalam rukun Islam yang kedua ini adalah kita mengaplikasikan salat. Sehingga salat yang kita kerjakan itu mampu menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah berfirman, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian kalimat berikutnya yaitu wa ita'iz zakat, yaitu menunaikan zakat. Zakat di sini ini yang zakat yang difardukan, az-zakatul mafruḍah, zakat yang difardukan, yang berkaitan dengan apa-apa yang kita usahakan. Manakala kita berniaga atau berdagang, maka ada zakat tijarah yang harus kita keluarkan. Ya. Jika sudah sampai nisab dan sudah sampai haul atau 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu 2,5%. Dan nisab daripada zakat tijarah mengikuti zakat mal yang lain. Zakat mal yaitu dengan standar 20 dinar. Jadi 20 dinar inilah nisab atau hadul adna, batas minimal. Di bawah itu tidak wajib zakat, artinya tidak sampai nisab. Tapi di atas daripada 20 dinar, kita wajib mengeluarkan zakat. Berapa 20 dinar? 20 dinar, kalau kita mengikuti konversinya dalam gram, maka kita akan mendapati 4,25 gram emas. Jadi 4,25 gram emas, jika kita kalikan, ya, kalikan 20 dinar, maka kita akan mendapati 85 gram emas. Jadi manakala hasil niaga kita
ya, di 1 tahun itu ternyata ada 85 gram emas, ya, standarnya, atau kalau dikonversikan ke rupiah, jika hari ini 1 gram itu 1 juta misalnya, berarti 85 juta. Berarti yang berpenghasilan dalam 1 tahun 85 juta, atau ada harta dari niaganya 85 juta ke atas, maka wajib dia mengeluarkannya 2,5%. Adapun zakat yang berkaitan dengan sesuatu yang dia tanami, yang tumbuh di bumi, baik pertanian. Maka pertanian ini nisabnya adalah yaitu 5 wasak. Mengenai wasak ini ada perbedaan para ulama. Ada perbedaan para ulama tentang ukuran wasak. Jika mengikuti pendapat daripada Imam Abu Hanifah, maka kita mendapati 1 wasak itu 5 wasak itu sekitar 9, kalau dikonversikan dalam gram itu 900 sekian kilogram atau hampir 1 ton. Jadi kalau kita mengikuti pendapatnya daripada Syekh bin Baz rahimahullah taala dalam salah satu fatwanya, 5 wasak ini jika dikonversikan dalam kilogram seberat 725 kilogram. Nah, tapi kalau kita mengikuti lagi apa yang dituliskan di dalam kitab Zakah Dr. Fiqhul Islam wa Adillatuh, yaitu Dr. Wahbah Zuhaili, maka kita akan mendapati 5 wasak itu lebih kurang 650 gram. 650 kilogram. Jadi kalau kita mendapati ada persawahan, padi, atau biji-bijian yang lain sudah sampai batas nisab itu, maka kita mengeluarkannya 10% jika dia itu tada hujan. Jika dia diairi, maka zakatnya 5%. Dan dengan zakat-zakat yang lain. Maka kita perhatikan, wa ita'iz zakah, dikeluarkan zakatnya. Kepada siapa disalurkan? Nah, ada sebahagian di antara kaum muslimin, dia mengeluarkan zakatnya sendiri, kemudian dia salurkan sendiri. Sahkah seperti ini? Sah. Ya. Kemudian dia salurkan kepada kerabat-kerabatnya, sahkah? Sah. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, falahu ajrani. Baginya ada 2 pahala. Pahala menyambung tali silaturahmi dan pahala sedekahnya. Akan tetapi di dalam hadis yang lain, ya, disebutkan bahwa dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Muslim, yaitu pentingnya peranan amil di dalam zakat. Sehingga Rasul mengatakan, al-amilu ala sadaqah al-ghazi fi sabilillah, rawahu Muslim. Jadi orang yang mengelola harta zakat itu seperti orang yang berperang di jalan Allah. Mengapa? Karena dia meneliti, kemudian dia melihat kondisi orang-orang yang berhak menerima zakat, kemudian mereka membaginya, si fulan sekian, kemudian mereka juga yang mengambilnya harta zakat. Nah, maka orang-orang seperti ini Rasul ibaratkan seperti orang berjihad di jalan Allah. Dan mereka termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat. Al-amil. Bagaimana dalam ayat Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Yaitu orang-orang yang mengelola harta zakat. Urutan ketiga setelah fakir dan miskin. Wal 'amilina 'alaiha. Maka zakat kita bisa kita salurkan sendiri, ya, dengan kita hitung nisabnya, salurkan. Kemudian juga bisa kita salurkan melalui amil. Nah, tapi kami lebih memilih agar itu disalurkan kepada amil. Agar amil nanti akan menyalurkan kepada siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan harta zakat. Kemudian ada di antara kaum muslimin juga, ketika dia membagi harta zakatnya, harta zakat yang dia bagi sendiri, itu zakat yang tidak bisa diproduktifkan oleh si penerima zakat. Ya, maka alangkah baiknya ketika zakat itu kita salurkan, hendaknya dengan nominal, ya, jika memang misalnya kita mengeluarkan zakat itu senilai dengan rupiah, misalnya ada 5 juta atau 4 juta, maka kepada siapa kita bagikan? Kepada 10 orang kah, 5 orang kah, atau 1 orang?
Nah, maka jika kita menyerukannya kepada 10 orang, kita lihat. Berarti satu orang hanya mendapatkan 400.000. Apakah satu orang 400.000 ini bisa menguatkan ekonominya? Oh, kalau ternyata tidak bisa menguatkan ekonominya, maka kita perkecil jumlah penerimanya, kemudian 5 orang. Berarti satu orangnya mendapatkan 800.000. Apakah sudah bisa menguatkan ekonominya? Oh, ternyata belum juga. Hari ini 800.000 itu tidak bisa digunakan untuk modal usaha. Maka perkecilkan lagi jumlah penerimanya. Bisa kita menyerukannya kepada satu orang. Satu orang fakir, 4 juta, kemudian kita sampaikan ini adalah harta zakat saya, kemudian Anda bisa mengelolanya, berusaha dengan harta halal ini, kemudian semoga dengan ini tahun depan Anda bisa mengeluarkan zakat. Nah, seperti itu, ini lebih mendekati kepada tujuan daripada disyariatkannya zakat. Kemudian kalimat berikutnya, kalimat berikutnya yaitu wahajil bait, menunaikan ibadah haji. Haji di sebahagian masyarakat kita itu memahami bahwa jika belum menunaikan ibadah haji, maka belum boleh umroh. Ya, ini ada ungkapan seperti itu di tengah-tengah masyarakat kita. Di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni, dan hadis ini oleh Imam Ibnu Khuzaimah, disebutkan bahwa ketika ditanya apa itu Islam, maka Rasul mengatakan al-Islam syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wa hajjil wa tahujja wa ta'tamira wa taqtasila minal janabah. Ya, Rasul menyebutkan kalimat haji dan umrah beriringan. Wa tahujja wa taqtasila. Kamu menunaikan ibadah haji, wa tahujja wa ta'tamira. Kamu menunaikan ibadah haji dan kamu umrah. Kemudian baru yang terakhir wa taqtasila minal janabah. Kamu mandi janabah. Maka kita perhatikan berdasarkan hadis ini, para ulama sepakat bahwa hukum umrah sama seperti hukum haji. Artinya wajib bagi yang mampu jalannya minimal sekali dalam seumur hidupnya. Kemudian haji yang kita tunaikan juga sekali lagi harus mengikuti manasik sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berapa banyak kaum muslimin hari ini ketika melaksanakan ibadah haji ternyata jauh daripada tuntunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amat sangat disayangkan, susah payahnya dengan harta yang telah dikumpulkan, ternyata amalan-amalan dikerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu ditolak? Dari Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan seperti itu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Kemudian kalimat yang terakhir Rasul menyebutkan wa shaumi ramadhana, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan manakala telah tiba masanya, maka kita berpuasa. Mengenai puasa di bulan Ramadan, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa yang hari ini sering juga menjadi ikhtilaf di tengah-tengah kita, yaitu tentang penetapan awal daripada bulan Ramadan. Sebahagian menetapkannya dengan hisab. Hitungan hisab menentukan perputaran hilal. Untuk tahun depan sudah bisa ditentukan saat ini. Bahkan bukan hanya tahun depan, untuk 10 tahun yang akan datang sudah bisa dipastikan, ditentukan kapan jatuhnya satu Ramadan. Maka yang lebih sunnah adalah kita menentukannya bukan dengan hisab, tapi dengan ru'yah. Berdasarkan hadis Rasul, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihatnya, artinya melihat hilal, dan berbukalah dengan melihatnya, hilal pula. Berdasarkan ayat Allah, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang di antara kalian yang melihatnya, maka berpuasalah. Nah, begitu pula dengan untuk
pelaksanaan ibadah puasa. Ada hal yang di antara kaum muslimin meremehkan niat berpuasa. Sehingga mereka tidak mempedulikan kapan mereka harus niat. Yang penting kan saya berpuasa saja, tidak perlu harus ada niat. Nah, kita perhatikan sebagaimana hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Seluruh amal-amal itu terikat dengan niat. Maka untuk khusus ibadah wajib seperti ibadah puasa, ini harus ada niat. Kapan mulai niatnya untuk puasa wajib? Puasa wajib dalam hadis diterangkan, man lam yubayyit lailan fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkannya malam hari di satu Ramadan atau di setiap malam bulan Ramadan, dia tidak meniatkannya, maka apabila besok hari dia berpuasa, tidak ada puasa baginya. Ulama ikhtilaf apakah niatnya harus setiap malam atau hanya cukup di malam pertama saja. Maka dalam kitab Fiqhul Islam yang dikumpulkan oleh beberapa ulama-ulama besar di Saudi Arabia, termasuk di situ ada Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya, maka kita mendapati cukup hanya diniatkan di malam pertama saja. Ya, di malam pertama bulan Ramadan dia meniatkan besok dia akan berpuasa. Bagaimana lafaz niatnya? Lafaz niatnya sebagaimana yang kita sampaikan di hadis yang pertama, ya, tidak ada lafaz khusus dan yang penting kita niatkan di dalam hati kita besok saya akan berpuasa. Nah, seperti itu. Tapi jika dilakukan tiap malam ini lebih baik. Nah, adapun untuk puasa sunnah ini tidak perlu ada niat malam. Sebagaimana hadis yang masyhur di saat Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang adakah sesuatu yang bisa dimakan hari ini? Ada. Kemudian Rasul mengatakan idzan ana shaim. Kalau begitu saya akan berpuasa. Tapi syaratnya kalau ingin berpuasa sunnah tidak ada niat malamnya, ya tentunya setelah badas subuh dia tidak ada makan apa-apa. Jadi jangan sudah minum kopi, makan kue 5 biji ya, 5 buah kue, kemudian siang hari baru niat puasa. Itu tidak ada. Nah, jadi inilah hadis yang ketiga ya, yang menerangkan kepada kita tentang pokok-pokok urusan agama ini, dan hadis ini merupakan hadis yang sangat agung sekali. Hadis yang menceritakan kepada kita tentang rukun-rukun Islam. Seorang Arab Badui pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika aku mengerjakan kelima ini, apakah bagiku surga?" Rasul mengatakan, "Iya, kecuali jika kamu ingin menambahnya dengan amalan-amalan sunnah." Jadi, masing-masing amalan rukun Islam ini, selain daripada syahadat, seluruhnya memiliki amal-amal sunnahnya. Salat wajib, ada salat sunnah. Ya, puasa wajib, ada puasa sunnah. Haji wajib, ada haji sunnah, yaitu umrah dan yang lainnya. Kemudian zakat, ada sedekah sunnah dan yang lain sebagainya. Maka untuk menutupi kekurangan daripada rukun-rukun Islam yang merupakan amal-amal wajib ini, perbanyaklah dengan amal-amal sunnah yang menyertainya. Baik, rubama naktafi bihadza, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ya, kita buka diskusi. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mendiskusikan masalah ini, saya persilahkan. Ini ada satu dari Bapak Fahmi Siregar. Ini langsung saya bacakan aja ini Pak Tony, atau Pak Tony yang bacakan? Iya. Assalamualaikum Ustadz. Kalau seandainya ada orang yang nggak bisa haji karena satu hal seperti corona dan lain-lainnya, sehingga ditunda tahun berikutnya. Namun qadarullah sebelum sempat haji tahun berikutnya, orang tersebut sudah qadarullah meninggal sebelum sempat haji tahun berikutnya. Apakah orang tersebut sudah dapat pahala haji? Dan apakah bisa diwakilkan oleh ahli waris untuk menghajikan orang tuanya yang meninggal tersebut? Dan jika bisa diwakilkan, misalnya yang meninggal adalah ibu dan bapak, apakah bisa langsung berniat untuk mewakilkan haji dua orang sekaligus? Subhanallah. Ya, ini baik sekali pertanyaannya. Untuk ibadah haji, ketika seseorang sudah meniatkan dengan satu kebaikan, maka ini merupakan kelebihan daripada umat ini, kelebihan daripada kita kaum muslimin, di mana Rasul bersabda, "Man hamma
bihasanatin, barang siapa yang punya keinginan dengan satu kebaikan, falam ya'malha, dan dia belum sempat dia kerjakan, baik karena corona maupun karena ketentuan Allah sudah berlaku lebih awal, yaitu dia diwafatkan, maka Rasul mengatakan kutibat lahu hasanah, ditulis baginya kebaikan itu, satu kebaikan. Nah ini, maka manakala seseorang sudah meniatkan untuk haji, nah ternyata qadarullah dia belum sempat melaksanakan ibadah haji, tapi dia sudah niat, bukti niatnya dia sudah melunasi biaya hajinya. Dan dia sudah ditetapkan tahun ini dia berangkat. Qadarullah karena corona dia tidak bisa berangkat haji. Lalu dia meninggal. Maka berdasarkan hadis tadi dia sudah mendapatkan pahala haji. Kemudian apakah dia bisa diwakilkan atau dia bisa dibadalkan? Sangat bisa. Ya, jadi dia sudah lebih dulu mendapatkan pahalanya. Kemudian jika dibadalkan maka ini lebih baik dan lebih sesuai sunnah. Dan membadalkannya itu adalah orang yang telah menunaikan ibadah haji. Dan satu badal haji untuk satu orang yang menunaikan. Jadi tidak boleh satu orang, misalnya saya menunaikan haji, kemudian saya niat membadalkan haji untuk Bapak Fulan. Nah, ternyata kemudian sekaligus juga dengan Ibu Fulan. Dua orang sekaligus saya badalkan, tidak boleh. Ya, satu badal haji hanya untuk satu orang yang melaksanakan. Nah, jadi kalau dua orang ingin dibadalkan, maka harus dua orang yang melaksanakan. Dan lebih baik yang mengerjakannya adalah ahli warisnya. Bukan ahli waris, kerabatnya atau anaknya yang terdekat dengannya. Untuk apa? Agar terjaga keikhlasannya. Ini lebih utama. Nah, karena syarat diterimanya ibadah kan salah satunya harus ikhlas, di samping ittiba kepada sunnah. Tapi jika di antara keluarganya tidak ada, maka boleh kepada orang lain. Nah, sebagaimana yang menjadi program di Wesal, itu ada program badal haji. Jadi silakan yang mau memprogramkan badal haji untuk orang tuanya, ya akan dilaksanakan oleh tim-tim kita yang ada di Saudi. Ya, ini mereka akan melaksanakan satu orang untuk satu orang. Jadi tidak boleh satu orang pelaksana untuk 10 badal haji. Itu namanya dia panen ya. Itu tidak boleh. Itu sudah mencari dunia. Dan itu bertentangan dengan sunnah. Jadi sekali lagi, boleh dibadalkan haji boleh. Dan dia sudah mendapatkan pahala haji. Kemudian satu badal haji hanya untuk satu orang yang melaksanakannya. Jadi tidak boleh untuk dua orang. Kemudian ini dari Ibu Agita Mariani. Assalamualaikum. Kalau pas hari pertama puasa Ramadan, langsung niat untuk 1 bulan penuh, apakah boleh? Nah, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, bahwasanya untuk puasa Ramadan, ya para ulama menyebutkan, bisa dilihat nanti dalam kitab Fiqhul Islam yang ditulis oleh Nukhbatun Minal Ulama, termasuk ada Syekh Shalih Fauzan dan ulama-ulama yang lain, ya, menyebutkan bahwa manakala kita meniatkan hanya di malam pertama daripada bulan Ramadan, maka itu sudah cukup. Ya, sehingga di malam kedua, ketiga, dan keempat kita tidak meniatkannya, itu tidak mengapa. Ya, tapi jika kita meniatkannya setiap malam, ini lebih sesuai sunnah. Mengapa? Karena kita mengikuti apa yang Rasul sabdakan, malam yubayis lailan fala siyama lahu. Kita mengucapkannya setiap malam. Itu lebih baik. Maka Imam Ibnu Hajar menyebutkan di antara fadilah sahur. Apa fadilah sahur? Bukan hanya kita mendapatkan pahala sahur. Ya, tapi di antara fadilah sahur adalah bagi mereka yang lupa niat di malam hari, maka dia bisa meniatkannya di waktu sahur. Ya, maka mengapa dulu orang-orang tua kita mengajarkan kita itu sebelum makan sahur baca niat dulu. Ya, meskipun kalau kita hari ini tidak sepakat dengan pelafatan niat, ya minimal kita harus ada niat di dalam hati kita. Bismillah, saya niat untuk berpuasa esok hari. Nah, ini sudah ada niat. Maka inilah fadilah sahur bagi mereka yang tidak sempat meniatkan malam hari, mereka bisa meniatkannya di waktu sahur. Jadi boleh. Kemudian ini dari Bapak Alan Widya Agung. Kalau zakat mal berupa pembebasan sebahagian atau seluruh hutang, apakah boleh
Jadi zakat mal berupa pembebasan atau sebahagian atau seluruh hutang. Ini maksudnya orang yang berhutang dengan kita, kemudian kita memiliki zakat mal, kemudian kita bebaskan. Begitu atau bagaimana ini maksud ini Bapak? Betul, Anak. Ustaz. Jadi mungkin misalnya A meminjamkan uang kepada B. Iya. Kemudian A itu kan seharusnya bayar zakat gitu ya. Misalnya udah di nisab haul dan sebagainya. Nah, lebih baik misalnya karena si B melihat kondisi ini, B ini nggak bisa bayar atau apa. Nah, B ini ya udah sebagai ini aja, nggak usah dibebaskan, tapi nggak dikasih tahu bahwa itu tuh zakat gitu. Gimana ya Ustaz ya? Gitu. Iya. Kalau setelah dihitung, ya. Jadi misalnya Ya, gimana? Ya, Pak Alan, silakan. Ya Ustaz, sama sebagai pembebasan hutangnya, misalnya kan ya mungkin kalau setelah dihitung kan 3 juta, 4 juta, berapa. Kemudian setelah kita dilihat kondisinya gitu ya, misalnya ya, si B ini nggak mampu bayar gitu ya. Terus kita karena udah haul atau ini, ya kita bebaskan aja hutangnya, tapi kita nggak sebutkan bahwa itu tuh zakat kita gitu atau apa gitu kan. Nah itu. Iya. Boleh nggak Ustaz ya kayak gitu? Ya. Untuk zakat ya, setelah kita hitung nisab dan sudah sampai masanya 1 haul ya, kemudian kita ingin menyalurkannya kepada seseorang, ternyata orang tersebut memiliki hutang dengan kita dan hutang itu sebesar dari nilai zakat yang kita keluarkan, begitu ya. Begitu ya lebih kurang ya Pak Alan ya. Kemudian kita tidak menyampaikan kepada yang berhutang ini bahwasanya hutangnya sudah dilunasi. Maka secara hukum ini teknis ya. Teknis ini boleh ya, secara hukum nanti boleh tanyakan kepada asatid yang lain. Ya, zakat yang sudah dikeluarkan, kemudian saya ingin melunasi, membayarkannya kepada si A. Kemudian kita sampaikan kepada si A bahwasanya Anda yang berhutang dengan saya 3 juta atau 4 juta, ini saya ada zakat 4 juta. Dan Anda, hutang Anda ini saya anggap lunas, selesai. Dia harus disampaikan. Tidak boleh tidak disampaikan. Mengapa? Karena salah satu yang berhak menerima zakat adalah gharimin. Sebagaimana di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman itu, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina." Jadi ada orang-orang berhutang. Jadi kita sampaikan, saya punya zakat 4 juta, kebetulan Bapak juga berhutang dengan saya 4 juta. Ya sudah, hutang Bapak saya lunasi sebagai bentuk zakat daripada saya. Nah, ini lebih ahsan. Nah, begini ya. Jadi begitu Pak. Jadi disampaikan. Ya Pak? Kalau misalnya untuk menjaga perasaan dia atau apa gitu, bagaimana ya? Maksudnya ini aja sih, tapi ya itu harus disampaikan, ya, tapi harus disampaikan. Jadi biar orang yang berhutang dengan kita pun dia tenang gitu. Jadi kita sampaikan, ini memang zakat saya, Anda tidak perlu bayar lagi gitu. Nah, jadi kita sampaikan. Jadi karena apa? Jika itu tidak tersampaikan, masih ada beban hutang dia dengan kita. Artinya apa? Dia masih merasa memiliki beban, padahal bebannya sudah kita lunasi. Jadi harus kita permudah dia. Harus kita berikan kabar gembira. Kabar gembira dengan adanya zakat kita yang membebaskan dia dari hutangnya. Nah, begitu. Wallahu taala alam bisawab. Oh iya. Baik, itu ya mungkin. Pembebasannya dikasih tahu. Karena zakatnya nggak dikasih tahu, nggak boleh, tetap harus. Ya artinya zakat kita ya kalaupun harus kita berikan informasi ini zakat saya. Nah, tapi karena Bapak berhutang dengan saya, ya kita sebagai bentuk zakat saya lunaskan hutang Bapak gitu. Nah, jadi zakat kita itu habis untuk membebaskan hutangnya. Boleh, tidak apa-apa. Nah, begitu. Oke. Baik Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam. Nah, kemudian ini ada dari Ibu Dina. Ya.
Dari Ibu Ardiani nih ya. Ibu Dina, ya Ibu Dina Ardiani. Sering dengar orang bilang ngapain umroh sunnah berkali-kali akan lebih baik bila dan dipakai untuk sedekah atau lainnya. Nah, kita perhatikan umroh, sedekah, sholat dan lain-lainnya ini adalah amal-amal soleh yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Fadilahnya juga berbeda antara yang satu dengan yang lain. Fadilah sedekah lain, fadilah umroh lain, fadilah haji lain, fadilah sholat lain. Dan kita diperintahkan oleh Allah itu untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka seharusnya seseorang yang sudah haji, yang telah menunaikan ibadah umroh, maka salah satu ciri umroh mabrurah atau haji yang mabrur itu adalah ada kebaikan-kebaikan yang dia lakukan lagi setelah dia melaksanakan ibadah haji atau umroh. Jadi semakin dermawan, ya semakin dia dekat dengan Allah. Nah, ini ciri-ciri haji yang dan umroh yang mabrur. Maka sering kita ingatkan kepada jamaah-jamaah umroh yang berangkat umroh itu. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah umroh ini bukan hanya wisata religi, ya bukan sekedar wisata kemudian lihat Masjidil Haram, lihat Masjid Nabawi, tapi lebih daripada itu ini proses kita untuk bertakarub kepada Allah. Kita melatih kedermawanan di sini, kita melatih ibadah di sini. Nah, kemudian setelah tiba di tanah air, maka hendaknya bertambah lagi kesalehan-kesalehan yang kita biasakan ketika di tanah suci. Jadi ya benar juga ungkapan orang yang seperti itu, tapi di satu sisi tidak tepat. Artinya jangan karena ungkapan itu kemudian kita tidak umroh. Ya umroh, kemudian atau hajilah, kemudian setelah itu kita mencoba untuk memperbaiki sedikit demi sedikit kebaikan-kebaikan kita. Kenapa? Karena umrah juga ada fadilahnya. Al-umratu ilal umrah kafaratul lima bainahuma. Umrah dengan umrah itu menghapus keburukan dosa-dosa di antara keduanya. Nah, jadi misalnya umrah kita tahun ini, kemudian umrah tahun depan lagi, maka dosa kita setahun itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada fadilah-fadilah tersendiri. Nah, kemudian ini ada pertanyaan. Oh gitu. Oh iya. Oh iya, baik, baik. Oh iya, baik. Ya ini untuk pertanyaan berikutnya ya nanti insya Allah kita akan jawab via WA. Iya. Mm. Baik. Syukran. Barakallahu fiik. Saya akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.